Halo Halo guys. guys. Selamat datang di presentasi proyek kami. Kami dari kelompok Cyber Johnson. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fauzia Sedianazis dengan NIM 230101010 dan saya Henry Davidson Zelahi dengan NIM 23010101038. Dan saya Alfitra Saputra dengan NIM 2301010015. Baik, pada kali ini kami ingin membahas proyek data logger di mana kami menggunakan microcontroller ESP32 dan sensor MQ2 untuk mendeteksi gas dan asap dengan mencatat waktu sesuai real time. Tujuan dari proyek yang kami buat ini untuk mendeteksi nilai-nilai gas atau asap pada lingkungan tertentu dan mencatatnya di SD card. Latar belakang data logger adalah perangkat yang digunakan untuk mencatat data dari berbagai sumber secara real time. Proyek ini dirancang untuk mencatat konsentrasi gas di lingkungan menggunakan sensor MQ2 yang mampu mendeteksi gas seperti LPG, karbon monoksida, dan asap. Komponen sistem. Jadi inilah komponen sistem yang kami gunakan, di mana kami menggunakan microcontroller ESP32 untuk pengolahan data atau otak dari data logger tersebut. Di sini kami menggunakan sensor MQ2 untuk mendeteksi gas seperti LPG, asap karbon monoksida, dan kami menggunakan modul SD card untuk menyimpan data hasil deteksi sensor MQ2. Dan di sini juga ada OLED. OLED ini untuk menampilkan data secara langsung atau data terbaru. RTC real time clock ini untuk mencatat waktu pengukuran. Jadi inilah tampilan skematik sistem kami. Kami menggunakan sensor MQ2 ini untuk membaca data nilai gas. Dan di sini ada ESP32 untuk memproses data dan mencatatnya ke kartu SD card dengan stempel waktu dari RTC. Data ini juga ditampilkan secara real time pada layar OLED. Di sini ada dua LED berwarna hijau dan merah dan satu buzzer. LED berwarna hijau ini untuk menunjukkan bahwasanya sistem berjalan aman. Untuk LED berwarna merah menyala ketika konsentrasi gas melebihi batas. Dan ada buzzer. Buzzer ini memberikan alarm saat kondisi berbahaya. LED merah akan menyala. Baik, berikutnya di sini adalah struktur pengumpulan data, penyimpan data, dan menampilkan data. Yang pertama itu komponen RTC atau real time clock ini untuk mengatur tanggal, tahun, atau detik, menit, dan diproses oleh ESP32. Lalu sensor MQ2 ini menangkap nilai asap atau gas dan dikirimkan ke ESP32 dan diproses. Lalu semua data tadi disimpan ke modul card atau SD card ini dan ditampilkan oleh OLED. Dan tampilan OLED-nya seperti ini: gas korek, nilai asap rokok, dan tahun, tanggal, bulan, menit, detik, dan begitu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan programnya. Nah, di sini tuh terdapat library-library-nya seperti ada RTC, microSD, buat OLED, dan sensor kami yaitu sensor MQ2 atau sensor gas dan sensor asap. Nah, di sini ada variabel. Nah, kami ini variabel ini dimasukin dalam satu agar tidak memanjang ke bawah, jadi kami satuin ke new tab baru. Nah, kami diletak di sini semua variabelnya seperti pin pada sensor kami, pin LED, pin buzzer. Dan ini juga cache. Kami letakkannya di variabel global. Nah, seperti ini ada buat logonya kami letak di variabel karena ini letaknya di variabel global, jadi kami masukkan di variabel global.
Oke, lanjut. Nah, di sini ada inisialisasi. Nah, inisialisasi ini kami jadiin satu di new tab. Ini. Nah, ini inisialisasi ada LED buzzer sebagai output atau inputnya. Nah, di sini ada inisialisasi kartu memori. Ini membuka file di dalam memori itu. Nah, di sini ada RTC. Nah, dia mendeteksi RTC-nya itu tersedia atau enggak, atau dia RTC-nya kehilangan daya atau tidak. Baru di sini ada OLED. Ini baru sini ini ada sensor kami MQ2. Nah, kami inisialisasinya letak di sensornya ini kami letak di sini untuk inisialisasinya seperti dalam kalibrasinya. Nah, di sini. Nah, ini ya, teman-teman. Untuk kalibrasi sensornya, sensor MP2. Baru lanjut. Di sini kami ada logo. Nah, ini logo yang tadi saya letak di variabel. Karena logonya panjang kan, nah jadi kita pisahkan ke new tab ini. Biar di utamanya ini tidak panjang. Nah, seperti ini. Jadi ini logonya tuh ada. Nah, ini tuh array-nya ada 1 sampai 46. Nah, jadi ini kan untuk pengulangannya itu buat logonya. Jadi logo kami itu dia bisa berjalan gitu. Makanya gambarnya banyak. Oke, lanjut. Nah, di sini ada void loop. Di void loop ini ada sensor gas. Sensor gasnya itu ini. Nah, di sini ada nilai baca gas. Di sini ada nilai gas korek. Nah, gas koreknya itu dari nilai baca gas atau dari kalibrasi tadi itu. Ada ambil waktu buat mengambil waktu dari RTC-nya. Seperti ini, hari, bulan, tahun, tanggal. Dan baru ada simpan data. Jadi kami menyimpan datanya itu setiap 10 menit sekali. Jadi setiap 10 menit dia akan menyimpan. Lalu setiap sudah 1 hari, dia akan membuat jeda baru, nih log baru. Jadi kan di bawah. Nah, baru itu ada tampilkan data. Jadi ini kan menampilkan di OLED. Nah, seperti ini dia akan menampilkan berapa nilai sensornya dan waktu berapa, di jam berapa. Nah, ini. Nah, ini untuk nilai gas koreknya untuk nilai sensor kami ketika kedeteksi di nilai berapa maksimalnya. Oke. Begitu saja untuk penjelasan program kali ini. Dan program ini ada di GitHub. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I don't know much about myself,
but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. And you said I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Baik, di sini ada grafik pengumpulan data yang tersimpan. Grafik ini menggambarkan data untuk dua parameter, yaitu asap rokok pada garis biru dan LPG itu grafiknya pada garis oranye. Selama 3 hari pada tanggal 26, 27, dan 28 Desember ini menunjukkan pada tanggal 26 Desember itu nilai asap rokok dan LPG itu menunjukkan dengan pola grafik yang stabil sepanjang harinya. Dan pada tanggal 27 Desember itu kedua parameter juga stabil, tetapi terdapat beberapa lonjakan pada waktu tertentu, mungkin karena ada aktivitas pada di tempat tertentu. Dan pada 28 Desember ini sama seperti sebelumnya cenderung stabil, tetapi ada beberapa lonjakan besar dan tampak pada waktu tertentu, mungkin karena adanya aktivitas tertentu yang di tempat tersebut. Ini merupakan analisis lebih lanjut kemungkinan. Sekian dari penjelasan grafik data yang tersimpan.